Jadi nanti tadi saya lihat di RPS, coba nanti dilihat juga di RPS bahwa ada keseimbangan, kita belajar tentang keseimbangan kimia. Nah, keseimbangan kimia itu bisa meliputi keseimbangan asam basa, juga kemudian keseimbangan kelarutan. Masih ingat ya keseimbangan kelarutan? Jadi misalnya ditambahkan ion sejenis, masih ingat? Nah, kalau kemudian ion tak senama, ya, kalau sejenis, kemudian ada juga ion yang tak sejenis. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap kelarutan? Nah, ini kita di materi ini, di materi sepertinya nggak tahu apa sampai akhir nanti itu ada keseimbangan asam basa dan keseimbangan kelarutan. Siang ini insya Allah kita akan belajar tentang asam basa. Ya, ini saya kira sudah hafal semua, saya pikir ya. Kalau tentang asam dan basa, materi yang sangat dasar, ya, tentang asam dan basa seperti apa. Kalau misalnya asam, ya, kemudian rasanya kah, ya, seperti apa? Apakah kalau kemudian apa ini berasa asinkah, kemudian apakah berasa maniskah, atau kemudian berasa pahitkah? Itu dicoba untuk mengklasifikasikan bagaimanakah rasa asam dan basa. Pengenalan untuk awal ya, pengenalan untuk awal untuk orang awam. Apa yang dimaksud asam, apa yang dimaksud basa. Misalnya di sini asam dicirikan ya diwakili oleh lemon ya, asam, kecut gitu ya. Aromanya juga aroma asam ya. Kemudian basa ini adalah banyak pada sabun. Berarti rasanya biasanya adalah pahit. Sementara pada asam ya rasanya sangat asam ya. Tuh. Kemudian ini ya, bahwa dia bisa bereaksi dengan logam untuk membentuk gas. Ini tentu asam yang sangat kuat kalau sampai bereaksi dengan asam dan membentuk gas. Ya. Membentuk gas hidrogen. Itu tentu asam yang sangat kuat baru seperti itu. Apa kalau kita membuat perasan lemon itu kemudian pada wadah aluminium muncul gas enggak? Artinya nggak pernah kan ya, nggak pernah dijumpai. Tetapi apa yang lainnya, yang sifat lainnya yang harus kita kenali yaitu adalah asam ini melarutkan logam. Ya, semuanya harus tahu itu ya. Jadi hujan asam mendorong untuk terjadinya korosi. Mulut kita yang asam, ya bangun tidur, kita berasa mulut kita asam, ya rasanya kan asam. Misalnya kita lupa gosok gigi sebelum tidur, kita makin berasa asam. Dia akan juga mengikis lapisan email gigi kita, ya. Gigi saya, ya. Gigi kita akan juga terkikis dengan meningkatnya konsentrasi asam pada gigi kita, ya pada mulut kita. Kalau pada mulut kita konsentrasinya asam meningkat, bisa juga merusak emil pada gigi kita. Tapi ini berbeda dengan lemon ya. Yang dimaksud nanti akan beda lagi. Kemudian ini adalah sifat dari asam. Kemudian bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat membentuk karbon dioksida. Ya, asam bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat. Misalnya pada apa? Ya, nanti silahkan dipikirkan. Kemudian basa mempunyai rasa yang pahit. Kemudian berasa sedikit licin ya. Ini ya artinya maksudnya adalah berasa sedikit licin. Kemudian yang tadi banyak dijumpai pada sabun. Kemudian sifat berikutnya pada asam. Ya tentu menghasilkan H+. Tapi jika larut di dalam air kita menuliskannya sebagai H3O+. Ya. Kemudian rasanya ya rasanya adalah asam, kemudian mengkorosi logam, kita tadi paham sebagai elektrolit yang baik ya. Karena apa? Dia menginduksi atau mendukung untuk terjadinya ionisasi ya.
Asam, tadi ini ada kaitannya antara good electrolyte, kemudian dengan produce hydrogen plus, ya. Nah, ini kalau kemudian di sini menghasilkan hidrogen positif H+, nah, ini berarti dia di sini mengionisasi, ya, mengionisasi, apalagi dia melarutkan ini ya, mengkorosi metal, logam, bisa di situ kita berpikirnya logam yang padat saja bisa terkikis atau terionisasi membentuk ion-ionnya, maka wajar kalau kemudian dia sebagai elektrolit yang baik karena dia akan mendorong terjadinya ionisasi. Kemudian bereaksi dengan basa untuk membentuk garam maupun air, ya. Reaksi dengan basa untuk membentuk garam dan air. Dan ini nanti hati-hati tentang ini, kita sudah bahas di awal, apakah garam dapur kita dari reaksi asam dan basa seperti ini kah? Nah, itu ya, kita perlu renungkan lagi. Kemudian pH-nya jelas ya, kurang dari 7. Kemudian mengubah lakmus biru menjadi merah. Ya, itu untuk asam. Asam mengubah lakmus biru menjadi merah. Ingat-ingat ya, jadi jangan lupa. Kalau kemudian pada basa menghasilkan OH- jika dilarutkan di dalam air, rasanya pahit, juga sama, bisa membentuk elektrolit, kemudian seperti sabun dan licin, bereaksi dengan asam untuk membentuk garam dan air, pH-nya di atas 7, kemudian mengubah lakmus, ya, mengubah lakmus, ini ya, mengubah lakmus merah menjadi biru. Ya, kebalikannya ya, kalau merah menjadi biru itu adalah basa. Ya, merah menjadi biru adalah basa, sementara kalau biru menjadi merah itu adalah asam. Kemudian ada definisi-definisi dari Arrhenius, kemudian nanti ada Bronsted Lowry. Ya, coba kalau di sini dari Arrhenius, asam adalah substansi dari air untuk meningkatkan konsentrasi H+. Ya, bagian dari air yang bisa meningkatkan H+. Sementara basa adalah bagian dari air yang dapat meningkatkan konsentrasi OH-. Nah, ini definisi yang sangat mudah tentang asam basa, tetapi kemudian mempunyai kelemahan karena banyak sekali basa tidak kemudian mempunyai OH-. Ya. Ternyata dijumpai banyak yang bersifat basa, tetapi dia sebenarnya tidak mempunyai ion OH-. Jadi kalau Arrhenius hanya mendefinisikan bagian yang mempunyai H+ dan OH-. Oke, kita lanjutkan. Tentang definisi Bronsted Lowry ya. Kalau ini coba kita simak nanti bedanya dengan Arrhenius ya. Pada Bronsted Lowry, asam adalah molekul netral, anion atau kation yang mendonasikan proton. Jadi tidak harus mempunyai H+. Ya, coba dilihat di sini. Ini Bronsted Lowry mendefinisikannya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya terpaku pada punya H+ atau tidak. Ya, dia punya H+ atau tidak, asalkan dia bisa mendonasikan proton, maka dikategorikan sebagai asam. Sementara basa, dia yang menerima proton. Ya, kalau menerima proton, ya, kalau dia dapat menerima proton, dia dikategorikan sebagai basa. Oke.
Berikutnya, ini contohnya adalah Ha plus B. Kita lihat di sini. Nah, siapakah yang kemudian menerima proton? Nah, coba kita lihat. Yang di sini mempunyai sepasang elektron bebas. Ya, di sini Ha, yang jangan dilihat bawahnya dulu ya. Kemudian di sini kita lihat ketika H diberikan, ion H diberikan kepada B, maka kita jumpai sebagai Hb+. Oke. Ya, maka Hb+ inilah yang dia apa? Dia ini sebagai penerima proton. Ya. Siapakah yang mendonasikan? Udah kelihatan ya. Siapakah yang mendonasikan proton? Adalah Ha. Sehingga sisanya adalah A-. Kita break dan habis ini saya berikan pertanyaan. Kita lanjutkan tentang konjugasi asam dan basa. Pasangan ya, karena di sini pairs ya. Pasangan konjugasi asam basa. Tadi kalau yang asam mendonorkan proton, yang basa menerima ya, menerima proton. Nah, bagian pasangan-pasangan tadi coba saya buatkan ini ya. Di sini pasangan-pasangannya itu inilah yang kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Ya. Pasangan asam basa konjugasi. Nah, kita lihat di sini ya. HCl, Cl, H2O, H3O+. Jadi nggak boleh kemudian HCl dengan H3O+. Kalau mau memasangkan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian untuk definisi tadi sudah ya, untuk asam basa konjugasi sudah. Kemudian kita tentang contoh-contoh asam basa konjugasi. Silakan diperhatikan. Nah, di Lewis ini asam adalah yang menerima pasangan elektron. Dikatakan di sini adalah pasangan, ya. Tidak mungkin satu, tapi sepasang elektron. Yang menerima pasangan elektron disebut asam, sementara yang mendonorkan atau memberikan pasangan elektron disebut basa. Ya, ini kalau basa maka dia mendonorkan atau mendonasikan pasangan elektron. Jadi kalau Lewis bicaranya istilahnya pasangan elektron, kalau Arrhenius fokus pada H+ dan OH-, kalau Bronsted-Lowry apa tadi? Tentang mendonasikan atau menerima proton, ya harus tahu bedanya masing-masing. Proton. Oke. Ya, yuk yang di berikutnya. Untuk asam basa netral. Nah, semuanya sudah hafal. Ya. Sementara kalau untuk konsentrasinya dituliskannya itu adalah untuk konsentrasinya bentuknya seperti ini. Bentuk konsentrasinya. Sementara untuk menuliskan pOH-nya, nah ini ya, ini OH- berarti kalau pada konsentrasi 10 pangkat minus 14, maka pOH-nya 14. Dan seterusnya. Nah, perhatikan kalau di sini 1, ternyata pOH-nya adalah 0, karena pOH sama dengan min log H, ya, konsentrasi. Nah, OH, itu ya. Oke, anak-anak
Eh, Sepertinya sampai di sini dulu. Nanti nanti